Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami siap Tuhan menerima semua yang sudah Bapa sediakan. Di dalam firman ada kehidupan dan kami mau menikmati semua kehidupan yang sudah Engkau sediakan. Berfirmanlah Tuhan dan urapi setiap kami, beri kecerdasan ilahi. Setiap yang mengganggu di pikiran kami, yang mengganggu fokus kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus di rumah kami masing-masing. Sinyal terhubung sampai dengan Zoom selesai di dalam nama Yesus. Urapi kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita belajar hari ini tentang dua pohon. Ya. Buka Alkitabmu, siapkan catatanmu. Karena di dalam firman itu ada kehidupan, Bapak Ibu bisa menikmati semua kehidupan yang Tuhan sudah sediakan oleh karena engkau mempelajari firman. Perhatikan bahwa sebenarnya kehidupan kita hari ini yang kita alami adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Setuju ya? Apa yang kita alami hari ini adalah dampak dari keputusan-keputusan kita atau pilihan-pilihan kita yang mana itu tidak diselaraskan dengan firman atau engkau selaraskan dengan firman. Kalau engkau selaraskan dengan firman, engkau akan mengalami kehidupan ilahi yang memang Tuhan sudah sediakan. Tapi ketika engkau tidak sepakat dengan firman, engkau menjadi seorang yang memiliki keputusan sendiri, ya, yang memiliki keputusan sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa, sebenarnya dia tinggal mengikuti saja apa kata Tuhan, atau disebut dengan eksekutor, ya. Seseorang baca firman, dengar firman, dan dia hanya mengerjakan saja, dia disebut eksekutor. Dan sebetulnya kita diciptakan hanya sebagai eksekutor. Tapi ada seringkali banyak dari kita punya keputusan sendiri, punya cara berpikir sendiri, punya jalan hidup sendiri yang berlawanan dengan firman. Jika punya keputusan sendiri, namanya inisiator. Harusnya yang menjadi inisiatif adalah Tuhan. Engkau tinggal mengikuti. Ini masih bingung apa paham? Paham ya? Buat dibuka itunya, kameranya, supaya saya bisa ngerti kalian ini. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Iya. Saya gaspol nih. Yuk, fokus ya. Fokus ya. Saya ulang. Sebenarnya kehidupanmu hari ini, apa yang kau alami hari ini, adalah hasil dari pilihan-pilihan hidup kita. Setuju ya? Kalau engkau taat, engkau akan menikmati segala yang sudah Tuhan janjikan. Ketaatanmu karena engkau bukan seorang inisiator, tapi engkau eksekutor. Hanya menjalani perintah, itu namanya eksekutor. Misalnya, Buming, belok kanan, kamu belok kanan. Buming, engkau belok kiri, kamu belok kiri. Buming, jangan makan ini, jangan makan itu, kamu harus begini, harus begitu. Itu namanya engkau eksekutor. Hanya mengeksekusi apa yang Tuhan mau gitu loh. Tapi kalau booming ini punya, nggak bisa Tuhan. Saya harusnya begini. Saya harusnya begini. Dan itu nabrak firman. Kamu disebut inisiator, punya inisiatif sendiri. Harusnya mengikuti sang sutradara yang mana Allah itu sudah punya cerita atas hidupmu. Kamu tinggal mengikutinya saja. Maka disebut sebagai eksekutor. Nah, hari ini dicek. Kalau hidupmu penuh dengan liku-liku, ya, liku-liku, banyak penderitaan, banyak kegagalan, jangan-jangan engkau sudah menjadi apa? Bu, bingung. Inisiator, Bu. Inisiator yang punya inisiatif sendiri, enggak mau ngikuti sang sutradara. Sang sutradaramu itu adalah Bapa di surga, udah punya inisiatif atas hidupmu, dia adalah inisiatornya, engkau hanya sebagai eksekutor, pelaksana dari firman Tuhan. Nah, Adam dan Hawa mengalami sebuah kehidupan yang runyam ketika dia
menjadi seorang eksekutor, milih dalane dhewe, pilih jalannya sendiri. Mari kita lihat di Kejadian 2 ayat 9. Pelan-pelan Bu, jangan gaspol. Hari ini saya mau gaspol ya. Semuanya nggak boleh sambil ini sambil itu ya. Yuk mesti siapin catatanmu. Ya, yuk dicatat. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada begitu banyak pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi yang di sini Tuhan itu menampilkan nama ada 2 pohon, ya kan? Pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Yang muncul di dalam Kejadian 2 ayat 9 ini adalah 2 pohon. Pohon pengetahuan hal baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Ya, 2 pohon. Oke. Nah, perhatikan di ayat 17. Kita baca dulu dari ayat 15, Kejadian 2, ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, ketika Tuhan menciptakan manusia, segala fasilitasnya sudah disediakan, ya. Jadi taman itu sudah siap, sudah ada semuanya. Tinggal yang terakhir adalah Tuhan menciptakan manusia, sehingga dia hanya tinggal mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke? Ini sang sutradara, yaitu Tuhan sendiri, sudah punya jalan cerita, sudah punya skenario. Diciptakan ada pohon pengetahuan hal baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tuhan memerintahkan jangan kamu makan yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Waktu kamu makan, kamu mati. Ya. Terus akhirnya dimakan toh. Sehingga ya, Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan. Saudara, kita ini seringkali menyalahkan Adam dan Hawa. Gara-gara Bu Hawa ini makan buah, jadinya kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi mengertikah bahwa hari ini pun ada begitu banyak anak Tuhan yang sebetulnya makan buah pengetahuan hal baik dan jahat tersebut. Tadi dibilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Coba dibaca di Roma 8. Roma 8. Ayat 6. Dari ayat 5, ayat 6 ya. Roma 8, ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Perhatikan ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, ayat 13 ya. Perhatikan ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Oke, eh, perhatikan bahwa sesungguhnya yang namanya pohon pengetahuan hal baik dan yang jahat itu hari ini masih ada. Yaitu apa? Ketika engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya engkau memiliki cara pandang demikianlah hendaknya aku memandangnya bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup di dalam Kristus. Itu Roma 6 ayat 11. Cara pandangnya bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Apa tuh maksudnya hidup bagi Allah di dalam Kristus? Engkau mengikuti setiap arahan-arahan di dalam firman Tuhan. Bahwa yang namanya pohon kehidupan itu sebetulnya adalah Yesus sendiri. Tadi di Kejadian 2 ayat 9 bahwa ada dua pohon. Jangan kamu makan yang pengetahuan hal yang baik dan jahat. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi ada yang namanya pohon kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Betul ya? Yesus berkata di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan kalau engkau baca di dalam Yohanes, yuk pelan-pelan. Yohanes 1 ayat 4. Masih bisa ngikutin ya? Atau terlalu cepat? Karena ternyata walaupun saya sudah jelasin dengan gamblang seperti ini, ada begitu banyak orang tidak paham. Tidak paham sama sekali. Saya ngomong apapun tidak paham. Jadi ini serius ya. Begitu engkau tidak paham firman, engkau tidak mengalami kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia, di dalam firman. Di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Waktu engkau merenungkan firman, waktu engkau mengimajinasikan firman, waktu siang dan malam engkau renungkan, engkau akan mengalami yang namanya kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan, yaitu kehidupan ilahi. Zoe, kehidupan ilahi. Kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah kehidupan yang ilahi, bukan kehidupan seperti yang dunia tawarkan. Mengakses segala kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah lewat firman. Di dalam Dia, Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia, di dalam firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Apa itu hidup? Di segala sesuatu yang ada di dalam dirimu, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek keluarga, aspek masa depan, aspek apapun di dalam dirimu, hidup. Ulang. Di Kejadian 2 ayat 9 tadi, dua pohon. Pohon pengetahuan hal baik dan jahat, jangan kau makan. Terus satunya adalah pohon kehidupan. Di perjanjian baru, ternyata pohon pengetahuan hal baik dan jahat ini masih dimakan oleh banyak orang percaya. Ketika mereka hidup di dalam apa? Daging. Daging. Kalau kamu hidup di dalam daging, kamu akan mati. Akan mati ya. Roma 6 ayat 2 ayat 6, Roma 8 ayat 6, Roma 8 ayat 13, Roma 6 ayat 23. Ya. Ini tolong direnungkan.
Karena ternyata aku ini seperti Adam dan Hawa. Aku ini mauku sendiri gitu loh ya. Karena aku masih hidup di dalam daging. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Hidup di dalam daging, engkau akan mati. Sementara Yesus menawarkan di dalam Dia ada hidup. Di dalam firman ada hidup. Kalau pikiranmu tidak pernah ada firman, tidak harus bikin dosa loh. Tidak harus bikin dosa loh. Tidak harus engkau berzina loh. Tidak harus engkau mencuri. Tidak harus engkau berdosa. Di dalam pikiranmu kamu tidak ada firman, tidak ada kehidupan ilahi yang ditawarkan oleh Tuhan. Hidupmu sama seperti hidup orang-orang di luar sana yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu dia menjalani kehidupan sehari-hari, usia 80, 90, game over, sudah selesai. Hilang. Karena tidak ada kehidupan soe. Ya. Sampai sini, paham ya? Kalau di pikiranmu tidak ada firman, cuma logika dunia, cuma filsafat dunia, cuma pemahaman-pemahaman apa kata orang. Mazmur 90, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bagilah orang yang tidak duduk di dalam lingkungan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berarti ada firman. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam firman ada hidup. Yaitu kehidupan soe yang ditawarkan oleh Tuhan tadi. Itu ya. Bu, ini aku sudah tahu. Karena Ibu sudah mengulang-ulangnya. Tapi ada begitu banyak yang tidak mendisiplinkan pikirannya kepada firman Tuhan. Masih hidup dengan pola yang lama. Sekali lagi, tadi ya, apapun hari ini yang terjadi di dalam hidupmu adalah dampak dari pilihan hidupmu. Coba dibuka di Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pohon kehidupan. Apa itu? Firman. Siapa itu? Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau tetap fokus di dalam firman Tuhan, maka engkau hidup. Tapi hari ini masih ada banyak orang yang percaya bahwa aku ini masih hidup di dalam kutuk karena ada banyak pelanggaran-pelanggaran di masa laluku yang itu aku percaya bahwa itu hari ini aku sial terus dampak dari kehidupanku yang tidak akurat di masa lalu. Dan itu terus-menerus engkau berkata, ya hari ini aku sengsara, hari ini aku miskin, hari ini aku sakit, hari ini aku mengalami yang namanya tertutup semua berkat, hari ini aku mengalami yang namanya tidak ada langit terbuka, ada tanah yang besi, tidak ada berkat di dalam diriku. Aku tahu ini karena aku dosa. Saudara?
Firman Tuhan berkata apa? Ulangan 28. Kalau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, segala berkat. Ulangan 28 ayat 15 sampai terakhir. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau akan mengalami kutuk. Ini saya mau merubah cara berpikirmu ya. Sorry. Yang tadi kamu ngomong, hari ini aku miskin, hari ini aku gagal terus, hari ini aku mengalami yang namanya ketidakenakan di dalam hidup saya. Saya tahu bahwa karena hidup saya di masa lalu tidak akurat. Galatia 3 ayat 13 sampai 14 coba dibaca. Jadi apa yang terjadi di dalam hidupmu hari ini dipengaruhi dengan you tuh renemin firman apa enggak? Kamu ngerti firman apa enggak? Waktu kamu tidak ngerti firman, tidak ada kehidupan soe, tidak ada kehidupan ilahi yang sebetulnya Tuhan tawarkan tapi enggak ngalami. Karena pemahamanmu akan firman itu enggak ada, gitu ya. Cuman engkau ngerti sebagian, tapi enggak ngerti seluruhnya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita, 3:13 ya. Hafalkan ini, masukkan di dalam rohmu. Jadi ketika iblis itu mengintimidasimu dengan, ini gara-gara kamu dulu bikin dosa. Kamu mengambil keputusan yang tidak akurat. Sehingga hari ini kamu mengalami banyak yang namanya pintu tertutup. Itu terus-menerus berada di dalam pikiranmu. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di atas kayu salib semua kutuk akibat dosa pelanggaranmu, keputusan-keputusanmu yang waktu itu tidak akurat, engkau mengambil keputusan yang nabrak firman, engkau menjadi inisiator, harusnya engkau cuma ngikuti Tuhan, tapi engkau nggak ngikuti. Dampak dari dosa itu adalah kutuk, iya. Tapi di atas kayu salib, semua kutuk sudah ditanggung dan itu selesai. Katakan amin. Apapun ketidakakuratanmu masa lalu, 2000 tahun yang lalu, semua dosamu sudah diampuni. Semua kutuk. Waktu engkau terima Yesus, dengarkan saya. Waktu engkau terima Yesus, engkau sudah menjadi manusia baru. Tuhan, aku bertobat dari semua dosa pelanggaranku. Hari ini aku memutuskan untuk menjadi manusia baru. Semua kutuk sudah selesai. Katakan amin. Amin. Supaya apa? Berkat itu turun kepadamu. Engkau menikmati yang namanya berkat. Jadi dibilang, pilihlah kehidupan. Kamu udah milih Yesus. Yesus itu kehidupan. Firman itu Yesus. Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan. Kamu udah milih Yesus. Berarti semua kutukmu selesai. Katakan amin. Jadi jangan ada orang yang masih diintimidasi dengan masa lalunya. Kamu berkata ini dampak dari kehidupanku dulu, aku melakukan ini, aku mengambil keputusan, aku nggak tahu firman. Sehingga hari ini aku susah, aku sakit, aku bangkrut, kamu sedang mengutuki dirimu sendiri. Sementara kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Baca bersama-sama di rumahmu masing-masing. 2, 3. Kristus telah menebus aku dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hari ini, semua kutuk, dampak dari ketidakakuratanmu masa lalu, udah selesai. Udah selesai. Jadi kamu tidak perlu lagi membaca yang kutuk-kutuk itu tadi. Yang ulangan 28, jangan terintimidasi dengan kutuk itu tadi.
Ya, hanya kau mengerti bahwa dampak dari ketidakakuratan adalah ada yang namanya kecelakaan, ada yang namanya kehancuran, ada yang namanya sakit penyakit tidak disembuhkan, ada yang namanya kebangkrutan. Itu di Ulangan 28 ayat 15 sampai selesai. Ya, betul. Tapi you mesti punya pemahaman yang baru. Hei, dengar, aku bertobat sungguh-sungguh dan aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku memilih kehidupan. Jadi Ulangan 30 ayat 19. Aku memilih kehidupan, aku memilih Yesus. Sejak kamu ngomong, aku memilih Yesus, kutuk selesai. Amin. Banyak orang hari ini mengalami yang namanya kegagalan, kebangkrutan, sakit penyakit, kekecewaan, macam-macam itu karena dia mengutuki dirinya sendiri. Karena hatinya menuduh dia. Sementara kalau hatimu itu tidak menuduh, you menikmati yang namanya berkat. Dari apa? Dari firman tadi loh, Yohanes 1 ayat 4. Di dalam firman ada hidup, ada hidup, ada hidup, ada hidup. Ulangan 28 ayat 7. Ulangan 28 ayat 7. Jadi hari ini Bapak Ibu harus percaya bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan itu sudah menghancurkan kutuk di dalam hidupmu, itu harus terpatri di dalam dirimu. Jangan sampai iblis itu terus mengulang-ulang kesalahanmu. Dan ketika iblis itu mengingatkan kesalahanmu, kamu bacakan iblis itu dengan Galatia 3 ayat 13-14. Hei dengar iblis, kita bacakan ya. Kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Dia sudah menanggung dosa-dosaku. Aku memang dulu tidak akurat. Aku dulu memang banyak melakukan kesalahan. Itu adalah manusia lamaku. Tapi hari ini aku sudah memutuskan menjadi manusia baru. Aku terima kehidupan. Aku terima Yesus. Maka aku hidup. Dan hari ini, otakku ini, pikiranku ini, aku isi dengan kehidupan. Apa tuh? Firman. Ya, Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Apa tuh musuh-musuhmu? Musuhmu apa? Kemiskinanmu itu loh, kebangkrutanmu itu loh, sakit penyakit yang tidak ada obatnya itu. Sebentar sakit ini, sebentar sakit ini, sebentar sakit ini. Kekhawatiranmu, anxiety, apa sih itu? Kekhawatiran yang berlebihan, terus kemudian stres, itu musuhmu itu Tuhan sudah ngomong. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari di depan. Nggak ada kemiskinan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada ya namanya stres, anxiety, uh, musuh-musuh, semua produk maut itu. Mereka akan terpukul kalah olehmu. Amin. Jika dan hanya jika kamu dipenuhi dengan firman Tuhan tadi. Firman itu adalah Yesus. Dia adalah pohon kehidupan. Yesus itu pohon kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman itu adalah pohon kehidupan. Makanya orang yang tidak makan firman, gatot, gagal total. Gagal total. Tidak ada firman di dalam dirinya. Gagal total. Tapi jika engkau terus mengisi pikiranmu dengan firman, engkau memilih kehidupan.
Ya, engkau memiliki kehidupan. Dan di situ ketika engkau memiliki kehidupan, ada berkat. Berkat tidak hanya saya bicara masalah uang. Kalau kalian baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, segala apapun yang kau kerjakan berhasil. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Ada orang yang berkata, aku di sini nggak diberkati. Aku akan pergi aja ke luar negeri, ke ujung dunia. Di sana di Amerika, di sana di Australia itu banyak pekerjaan yang ditawarkan kepada kita, katanya kayak gitu. Tapi pohon kehidupan, firman berkata apa? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Dimanapun engkau berada, itu kamu diberkati. Tapi kan itu harus ada di dalam pikiran kita. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Waktu engkau terus mengunyah firman, mendeklarasikan, mengunyah, mengimajinasikannya, kamu mengulang-ulang, tidak peduli hari ini. Walaupun orang berkata ini adalah ekonomi gonjang-ganjing, orang banyak mengalami PHK, tapi Tuhan berkata, diberkatilah aku di kota, diberkatilah aku di ladang, diberkatilah keluarku, diberkatilah masukku. Dimanapun aku berada, aku diberkati. Kalau itu tidak ada di dalam dirimu, tidak mengkonsumsi pohon kehidupan, engkau tidak ada firman di dalam dirimu, tidak mengalami kehidupan ilahi yang sudah Tuhan tawarkan. Karena apa? Kamu cuma khawatir, takut, cemas. Iya ya, hari ini semuanya susah. Iya, semua orang mereka mengalami PHK. Mereka sepi, sepi. Itu bisnis saya sepi. Itu pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Itu pola dunia. Itu dunia ngomong seperti itu. Tapi pohon kehidupan. Tapi Yesus berkata apa? Diberkatilah engkau. Kutub itu sudah selesai. Tidak ada sakit penyakit yang akan menimpa engkau. Ya kan? Tapi kan kita harus mempercayainya. Seringkali yang terjadi adalah engkau berpikir bahwa Tuhan itu marah sama dirimu. Itu kenapa keluarga-keluarga yang engkau ngambil keputusan yang salah atau hidupmu waktu itu kau mengambil keputusan yang salah, engkau nggak progres-progres. Karena engkau terpaku dengan Tuhan marah sama saya. Karena aku pernah mengambil keputusan dan hidup saya. Hei dengar, ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, itu kutuk sudah selesai. Itu harus engkau melakukan yang namanya perubahan cara berpikirmu. You mesti memiliki cara berpikir yang baru, yang dilandasi oleh firman, yang dilandasi oleh kebenaran. Engkau berpikir bahwa Tuhan itu marah dan Tuhan sedang menghukum saya. Perhatikan di Mazmur 103. Mazmur 103. Kenapa bisa bisa dan si siapa Daud itu berkata, bagialah orang yang diampuni segala dosa, dosa dan pelanggaran. Memang sudah diampuni dosamu. Firman, firman. Bu, itu kan 103 perjanjian. ayat 1 dan 3 tuh, Bu. Iya, 103 Ayat 1 pasal 1 ayat 1 ya saya sampai tahu. 3. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikan. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang mengampuni segala dosamu. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa aku hari ini mengalami kemiskinan, aku hari ini mengalami kesusahan karena Tuhan menghukum saya. Tidak. Tuhan itu mengasihimu. Di atas kayu salib semua kesalahanmu itu sudah diampuni. Itu kebenarannya. Ya, itu kebenarannya. Dan 103 ayat 11 sampai dengan 12.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bukankah hari ini engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah engkau hari ini sudah dengar firman dan engkau memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran? Engkau harus mempercayai bahwa Bapamu di surga itu tidak marah kepadamu. Engkau dosanya sudah diampuni. Engkau sudah diampuni. Bukan itu perjanjian lama. Perjanjian baru sama. Sama. Kalau engkau mengakui dosamu, Allah itu setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu lagi marah sama saya, maka saya eh, mengalami hal demikian. Ada begitu banyak firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan itu adalah pohon kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Pohon kehidupan. Firman itu pohon kehidupan. Kamu makan firman, kamu makan firman, kamu makan firman, kamu hidup. Tapi kalau makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, kamu hidup di dalam daging, hidup di dalam daging, hidup di dalam daging. Mau mati. Tapi ketika eh, Bu, bagaimana ya? Saya ini jatuh bangun terus di dalam dosa. Kamu konsumsi firman terus aja. Nanti lama-lama kamu hidup bersih. Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak akan menguasainya. Waktu kamu berasa nih, aku itu jatuh bangun terus dalam dosa. Aku nih seorang pezina. Aku nih seorang pendusta. Aku nih seorang yang banyak firman yang aku tabrak. Yang harus kamu kerjakan bukan dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan, aku ini sudah doa puasa, aku udah berusaha untuk ikut ibadah sana sini, tapi aku tetap jatuh bangun di dalam dosa. Hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Galatia, Galatia berapa itu? Hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Bagaimana saya hidup dipimpin oleh roh? Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Hiduplah dipimpin oleh roh. Di dalam dirimu ada Roh Kudus yang terus memberi nasihat kepadamu. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Nah, waktu engkau terus mengkonsumsi firman, engkau deklarasikan firman, renungkan firman siang dan malam, sisi kegelapanmu hilang. Lama-lama kamu yang dulu suka nipu, suka berzina, tiba-tiba kamu dipenuhi dengan terang Tuhan, dipenuhi dengan kehidupan soe tadi. Karena ada firman. Men? Nah, kalau engkau masih terus diintimidasi dengan dosa, Galatia 3 ayat 13-14, semua kutuk, semua dosa sudah selesai. Terus itu deklarasikan, terus itu menjadi dasar keyakinanmu, menjadi pola pikirmu. Terus di Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 tadi dan 11 sampai 13 ya. Tuhan membuang segala dosa pelanggaranmu ke tubir laut. Ya, sudah tidak didapati lagi dosamu. Ibrani 8 ayat 12. Coba dibuka di Ibrani 8. Atau kita di perjanjian lama dulu, Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32, dicatat ayatnya ya. Nanti kalau iblis itu mengintimidasimu dengan dosa lagi, kamu masih berdosa, kamu ucapkan aja firman ini. Ketika engkau ucapkan firman ini, maka iblis itu tidak bisa lagi mengintimidasi hidupmu. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kesalahanmu itu tidak diperhitungkan Tuhan. Dan kamu tidak berjiwa penipu. Artinya, ya udah kamu hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam roh. Ya. Terus Roma 4 ayat 6. Oke, Roma 4 ayat 6 sampai 8. Banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang berkata bahwa semua dosa pelanggaran kita ini sudah diampuni. Ada sebuah cerita yang saya sudah sering sekali menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ketika Rick Joyner itu Rick Joyner ya, saya membacanya dari buku Rick Joyner ya. Ada seorang yang rohnya dibawa ke surga, terus dia itu ngobrol dengan malaikat dan berkata, malaikat, aku mau melihat filenya Daud ketika dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Si malaikatnya bingung, file yang mana ya? Loh, di Alkitab itu di bumi ada. Itu kejadian ketika Daud itu lihat Batseba lagi mandi, kemudian terjadilah perzinahan sehingga dia membunuh Uria. Aku pengen lihat filenya. Malaikat berkata, semua yang sudah diakui dan dia bertobat sungguh-sungguh. Daud bertobat sungguh-sungguh. Di surga nggak punya filenya. Karena itu sudah dihapus. Diampuni. Itulah Bapamu di surga. Jadi jangan ada yang hari ini berkata, ini karena Tuhan marah kepada saya sehingga tidak ada berkat dalam hidup saya. Stop ngomong kayak gitu. Stop mengutuki dirimu sendiri. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jelas ya, di perjanjian baru pun ayat ini masih muncul di kitab Roma. Ya. Kemudian Ibrani 8. Ibrani 8. Ayat 12, ayat 10 dulu. Maka inilah perjanjian, ya, ayat 10 dulu. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan akan menuliskannya ke dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesamanya, warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Jelas ya? Jelas, Bapak Ibu? Kalau engkau hari ini masih berkata bahwa Tuhan marah dengan saya, jangan memakai pemahamanmu sendiri. Pakailah semua dasar firman Tuhan untuk engkau bebas dari segala macam intimidasi iblis. Ibrani 10 ayat 17. Atau dibaca dari ayat 10 deh. 10 ya, Ibrani 10 ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri dari ayat 1. Tapi untuk menyingkat waktu, kita baca dari 10. Ibrani 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau belum lahir, engkau belum ada di dunia, tetapi kebenarannya
Semua dosa pelanggaranmu sudah diampuni. Bu, kalau gitu, kalau segala dosa dan pelanggaranku waktu aku belum lahir di bumi aja, Tuhan sudah mengampuni. Berarti kalau nanti aku bikin dosa lagi, tetap Tuhan mengampuni. Keliru. Pemahaman. Upah dosa adalah maut. Orang yang melakukan daging, dia akan mati. Pemahaman firman-Mu harus lengkap. Ketika engkau dipimpin oleh roh, kamu akan hidup. Kamu tidak akan melakukan perbuatan daging. Paham ya? Jadi jangan jangan punya pemahaman yang sepotong-sepotong gitu loh. Loh, ini Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Berarti sebelum aku dilahirkan, Tuhan itu sudah mengampuni dosaku. Dan berarti kalau aku hari ini, nanti besok aku bikin dosa, you sengaja berbuat dosa karena ayat ini. Firman Tuhan berkata tidak ada lagi korban penghapus dosa. Kalau kamu dipimpin oleh roh, kamu akan hidup di dalam roh. Kamu tidak akan hidup di dalam daging. Karena upah dosa adalah maut. Daging membuat engkau hidup di dalam maut. Mati. Ini mesti dicetak di dalam pikiran kita. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi ia telah mempersembahkan, ianya huruf besar ya, berarti Yesus telah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sekali lagi, jangan menghukum dirimu sendiri akibat keputusan-keputusan yang tidak akurat di masa lalu. Hari ini kalau engkau sudah berkata, aku bertobat, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu makan pohon kehidupan. Kamu hidup. Kamu dipimpin oleh roh. Maka kamu hidup. Di dalam firman ada hidup. Di dalam firman ada hidup. Yohanes 1 ayat 4. Apapun yang kau butuhkan hari ini, selalu tersedia di dalam firman. Amin. Apapun yang kau butuhkan hari ini, selalu tersedia di dalam firman. Saya akan close dengan Efesus 2 ayat 8. Bapak Ibu kalau nanti tidak paham, boleh bertanya. Saya mau kita semua aktif bertanya ya. Efesus 2 ayat 8. Perhatikan sekali lagi, pemahaman tentang kasih karunia itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Semua apapun. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Ulangan 28, kan kamu taat dulu, nanti kamu akan dapat berkatnya. Tapi karena kamu tidak taat, maka kamu mengalami kutuk. Mulai hari ini mulai di setting ulang cara berpikirmu. Saya memang dulu berdosa, tetapi saya hari ini meninggalkan dosa itu. Majikan saya adalah kebenaran. Saya makan pohon kehidupan.
Bahwa kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Ya, firman itu sendiri. Maka bukan kuat dan gagah saya, tapi karena saya makan firman. Karena Yesus yang sudah menghapus setiap dosa pelanggaran saya. Karena Yesus yang sudah menghancurkan kutuk di dalam saya, supaya berkat itu turun atas saya. Jadi, bukan karena saya sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, maka saya mendapatkan berkat. Jangan keliru seperti itu. Kalau Bapak Ibu keliru memikirkannya seperti itu, engkau masih di dalam hukum Taurat. Kita hidup hari ini di dalam hukum kasih karunia. Yang mudeng percaya katakan amin, yang belum paham telan dulu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Diselamatkan dalam bahasa Yunani-nya S-O-Z-O, zozo. Engkau diampuni, engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, engkau dimakmurkan. Semua yang namanya kasih karunia itu semua yang Bapak punya. Firman, apapun yang kau butuhkan, itu ada di dalam firman. Firman itu Allah sendiri. Ya. Semua yang engkau butuhkan ada di dalam firman. Nah, sebab karena kasih karunia, Efesus 2 ayat 8. Apa itu kasih karunia? Semua yang Tuhan punya, yang Bapa di surga punya, yang surga punya, ingin diberikan kepadamu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kamu dibebaskan, kamu dimerdekakan, kamu dimakmurkan, kamu diampuni. Jadi diselamatkan bukan hanya nanti mati masuk surga, yes, mati masuk surga. Tapi sepanjang hidupmu di bumi ini kamu dibebaskan, kamu diampuni, kamu dimakmurkan. Itu karena kasih kamu diselamatkan oleh iman. Harus ada iman. Apa itu iman? Percaya kepada firman Tuhan. Apa itu iman? Iman adalah percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah imannya Tuhan. Firman Tuhan adalah imannya Tuhan. Firman Tuhan adalah imannya Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung, tercampaklah kamu ke laut. Firman itu imannya Tuhan. Jadi iman sebesar biji sesawi itu imannya Tuhan. Tapi harus kamu punya. Kamu percaya pada setiap firman. Firman itu imannya Tuhan. Firman, firman, firman. Engkau percaya. Ada mengubah cara berpikirmu. Engkau deklarasikan, engkau pikirkan, engkau renungkan. Itu engkau punya imannya Tuhan. Terus itu bukan usahamu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi semua pemberian Allah. Jadi, tidak ada iman kecil atau iman besar. Dulu saya juga berpikir ketika saya baru bertobat, saya punya iman kecil. Salah. Walaupun hari ini engkau baru bertobat, engkau punya imannya Kristus. Bagaimana itu terjadi? Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah engkau berkata, Tuhan Yesus masuklah di dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Berarti Yesus menyatu di dalam rohmu, tubuh, jiwa, dan roh. Yesus menyatu di dalam rohmu. Kenapa kok roh bukan di jiwa? Karena Allah itu roh. Roh itu harus ketemu dengan roh. Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ada roh Kristus di dalam dirimu. Ada roh kudus di dalam dirimu. Itu di rohmu. Tapi jiwamu, pikiranmu itu belum connect. Karena apa? Jiwamu, pikiranmu itu masih percaya pada hal-hal lahiriah yang kamu lihat pakai mata jasmanimu, yang engkau dengar lewat pendengaran telingamu jasmani. Sementara kamu itu manusia roh.
Dari mana ayatnya? 1 Korintus 15:45. Adam yang pertama makhluk hidup, tapi Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan. Kamu manusia roh, roh yang menghidupkan. Di dalam diri saya, ketika saya percaya sama Yesus Kristus, saya tidak hanya makhluk hidup seperti Milo, kucing saya, itu makhluk hidup. Tapi di dalam diri saya ada roh Kristus, ada roh kudus, bahkan ada roh Bapa jika saya sungguh-sungguh mengasihi dia, mentaati firman-Nya. Kami akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 23. Berarti aku adalah roh yang menghidupkan. Hmm, bingung apa? Bingung. Hmm? Di dalam firman ada hidup. Di dalam diri kita ada roh Allah, ada roh Kristus, ada roh kudus. Engkau adalah roh yang menghidupkan. Waktu firman dan roh kudus terus bekerja sama. Engkau deklarasikan, engkau perkatakan, engkau imajinasikan. Gini. Kenapa ada begitu banyak orang sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak bisa mengakses semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Karena manusia itu punya dua pikiran. Pikiran di jiwa dan pikiran di roh. Dengar ya? Pikiran yang di jiwa dan pikiran yang di roh. Pikiran yang di roh, kamu percaya sama Yesus Kristus, tadi kamu punya pikiran Kristus. Karena roh Kristus diam di dalammu. Ya kan? Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti ada roh Kristus. Tapi yang namanya pikiranmu itu, di jiwamu itu ada yang nama pikiran, perasaan, keinginan. Ini belum connect dengan yang namanya firman tadi, dengan yang namanya belum percaya penuh pada firman. Tapi ketika engkau setiap hari baca firman, baca firman, jiwamu mulai digeser nyatu dengan firman. Ngerti aku sekarang? Begitu kamu ngomong, yes, ngerti aku sekarang. Pikiranmu di jiwa dan pikiranmu di roh nyatu, dieng. Maka engkau bisa mengakses. Firman tadi termanifestasi di dalam kehidupan jasmani. Waktu pikiran di jiwamu sepakat dengan rohmu yang sudah ada pikiran Kristus. Waktu engkau baca, wes, amin, yes ini yang aku butuhkan. Ini jiwamu sama rohmu pikirannya nyatu, klek, baru jasmani terjadi. Sudah paham hari ini? Kenapa banyak orang tidak bisa mengakses semua firman, semua yang Tuhan sudah sediakan? Jiwanya masih dia terfokus kepada apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Tidak mau diselaraskan dengan firman Tuhan. Ngerti ya? Saya mau Bapak Ibu semuanya ngerti dan paham. Mari progres sama-sama. Yuk KKS makin menjadi orang ilahi, menjadi manusia ilahi, menjadi roh yang menghidupkan. Engkau bukan hanya makhluk hidup, engkau adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Ayat 48-nya berkata bahwa engkau adalah makhluk surgawi. Karena engkau makhluk surgawi, engkau bisa mengakses semua yang surga sediakan. Karena kamu bagian dari makhluk surgawi. Haleluya. Tapi kalau engkau daging terus, nggak connect. Karena surga itu roh. Nanti kalau sudah ada rekamannya, yuk ulang sampai paham ya. Saya rindu bahwa semua KKS itu mengalami progres. Dan hari-hari ini Tuhan Roh Kudus Tuhan membutuhkan orang-orangnya lebih banyak lagi yang ngerti firman. Men? Amin.
Bu, maaf Bu, tadi yang 1 Korintus pasal 14 ayat berapa? Enggak, 15. Yuk kita buka dulu. Ini belum belum banyak yang paham ya. Oke, oke, yuk kita belajar. 1 Korintus 15 ayat 45. Sudah ketemu? Ah, ini dilingkari dulu 1 Korintus 15 ayat 45. Bapak Ibu buka dulu di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Coba dibacakan siapa yang mau bacakan. Kejadian 2 ayat 7, bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Garis bawahi, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak terus diam di dalam manusia. Hanya sekali-sekali menghinggapi seseorang. Makanya ketika itu Saul bisa bernubuat seperti seorang nabi karena dia dihinggapi oleh Roh Allah. Ya, di perjanjian lama disebut makhluk yang hidup karena Roh Kudus belum hadir waktu itu. Hanya sekali-sekali menghinggapi seseorang. Ngerti ya? Maka disebut makhluk hidup. Nah, sekarang dibaca di 1 Korintus 15 ayat 45. Silakan dibaca. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Itu sama kan? Ya, Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang akhir? Kristus. Dan kita sekarang menjadi satu dengan Kristus, toh? Kamu memilih kehidupan, toh? Kamu memilih firman, toh sekarang? Engkau menyatu dengan firman, engkau menjadi satu dengan Yesus dan berkata, aku sekarang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pilihanmu. Maka engkau menjadi roh yang menghidupkan. Posisimu hari ini itu adalah roh yang menghidupkan. Amin. Terus 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Yes, dulu engkau tuh jasmania. Engkau itu dulu adalah alamiah dari alam. Tapi kemudian setelah engkau bertobat, terima Yesus, belajar firman, masuk di KKS, engkau menjadi rohaniah. Betul kan? Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Coba baca di ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Hari ini Bapak Ibu, karena engkau percaya sama Yesus, engkau disebut makhluk surgawi. You mau percaya, mau tidak, keberadaanmu adalah makhluk surgawi. Sebagai makhluk surgawi, tentu saja engkau bisa mengakses semua berkat yang bentuknya di alam surga. Efesus 1 ayat 3. Betul kan? Karena engkau makhluk surgawi. Efesus 1 ayat 3 masih ingat? Segala berkat di surga disediakan bagi kita. Berkatnya di mana? Surga. Lah Bapak Ibu, bagaimana mengaksesnya di surga? Ya, you mesti menjadi makhluk surgawi. Engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keberadaan itu makhluk surgawi. Masa sih Bu, aku masih dosa. Lu kan dosamu sudah diampuni. Kamu mesti percaya itu. Tapi tadi barusan aku berzina, Bu. Ya, kamu bertobat. Kalau engkau terus berzina, engkau memberi akses kepada iblis untuk menghancurkan hidupmu. Gitu loh. Oke? Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu paham.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan saya ngomong terus nanti Bapak Ibu nggak paham apa-apa. Ya, silakan kalau mau bertanya. Iya, itu Pak Wahyu sudah nulis terus tuh. Oke. Oh, atau mau Pak Wahyu mau menambahkan silakan. Tuh Ya, Pak Wahyu, anu, Bu Ana, silakan silakan. apa artinya kalau kita mau menerima Tuhan Yesus Kristus seperti yang Bu Ana sampaikan tadi, kita beriman kepada Tuhan, maka kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Iya, Artinya kita akan menerima berkat, kita juga akan apa hidup di dunia ini seperti di surga, begitu Bu Ana. Terima kasih. iya. Dan itu Mm, harus menjadi kepercayaan kita ya, harus ada iya, di dalam pikiran kita. Mindset kita itu harus harus seperti itu. Kalau itu tidak ada di pikiran kita ya kita nggak akan ngalami. Gitu ya. Coba siapa yang mau bertanya? Saya mau suka loh kalau ada yang bertanya. Yang nggak paham, nggak usah malu-malu, tanya aja. Silakan. Nggak ada yang bertanya, saya close. Bu Ana, Shalom. Ya, Mbak Upi. Ya, Bu, eh ini aku mau nanya ya, Bu ya, boleh ya? Boleh. Yang Galatia 3 ayat 13 mungkin aku belum begitu paham nih, Bu. Oke. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat Mm-mm. 13. Bu, kenapa hukum Taurat itu disebut kutuk ya? Kutuk hukum Taurat ya. Padahal Tuhan pernah bilang dia itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan ya. Mau belum begitu eh, paham. Thank you, Bu. Itu aja sih. Ini eh, hukum Taurat itu ada sekitar 613 hukum yang harus ditaati. Satu hukum kamu melanggar, kamu nggak bisa gitu loh, nggak bisa diselamatkan. Harus yang namanya 613 hukum itu engkau kerjakan. Makanya kalau hukum Taurat itu berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Kalau kamu berzina, hukumnya dikerutuki pakai batu, dilempari pakai batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Kalau tangan kananmu mencuri itu dipotong. Kalau kamu membunuh, kamu dibunuh. Pokoknya hukum Taurat itu seperti itu. Sungguh teramat sangat berat. Makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya kan? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kamu hanya percaya saja sama Yesus. Seluruh hukum Taurat itu sudah kamu kerjakan. Maka disebut Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena cuma satu-satunya manusia yang bisa melakukan hukum Taurat itu cuma Yesus. Kamu tinggal percaya sama Yesus, maka engkau sebetulnya sudah melakukan hukum Taurat. Karena di dalam hukum kasih karunia itu sebetulnya lebih berat. Karena apa? Kalau kamu berzina itu kamu dikerutuki harus berzina dulu. Engkau dikerutuki pakai dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus berkata, kamu cuma menginginkan kamu disebut berzina. Lebih berat, oh, lebih berat. Jadi sebetulnya hukum kasih karunia itu, kamu tinggal nempel aja sama pohon kehidupan tadi. Itu kamu sudah benar-benar hidup menyatu dengan Yesus yang ada lalu. Kamu sudah diampuni. Bu, berarti Kristus, disebut kutuk. Kutuk itu lebih karena kita tuh nggak akan pernah bisa
nggak akan mampu pernah untuk bisa melakukan melakukan. itu ya. Betul, Itu ya, dan akan selalu menjadi orang yang terhukum terus ya kalau nggak betul. lewat Bukan eh, hukum Tauratnya Tuhan itu Yesus. kutuk, enggak. Oh, Hukum Taurat itu memang dibuat oleh Tuhan supaya orang ngerti tentang dosa, iya tentang ya. tentang hatinya Tuhan gitu kan ya, tentang kesukaannya Tuhan. Bukan itu, hukum Tauratnya bukan kutuk, tapi kamu enggak mengerjakan hukum Taurat, kamu terkutuk loh. Tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hanya satu-satunya manusia yang bisa mengerjakan hukum Taurat adalah Yesus. Nah, sekarang engkau tinggal nyatu dengan Yesus, semua kutubmu selesai. Ini ayat 13 itu ngomong seperti itu. Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus di atas kayu salib menanggung semua dosamu 2000 tahun yang lalu. Selesai anak-anakku, dosamu selesai. Kamu sekarang tinggal ngikut aku, makan pohon kehidupan. Apa tuh pohon kehidupan? Firman Yesus sendiri. Amin. Thank you, Bu. Nah, kutubnya udah selesai. Kutubnya diselesaikan dulu, baru berkatnya turun. Nah, sekarang gini, ada orang-orang yang berkata, aku ini sekarang miskin, aku ini karena saya hancur berantakan, karena kutub saya masih bekerja. Siapa yang bilang? Ya. Kamu sudah diampuni. Ini ayatnya ngomong kayak gitu. Kutub akibat dosa-dosamu itu di atas kayu salib sudah diampuni. Supaya berkat itu turun kepadamu, berkat Abraham. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkatnya turun setelah kutubnya diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Berkatnya turun. Berkat apa? Berkat yang dari Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hari ini kalau engkau masih diintimidasi oleh segala dosa pelanggaran, engkau mengutuki dirimu sendiri. Itulah kenapa berkat itu tidak turun di dalam dirimu. Karena engkau sedang mengutuki dirimu sendiri. You meremehkan salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Berarti kesimpulannya anu ya Bu Ana. Kesimpulannya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Yes. Nah, untuk bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, kita Yes. harus selalu melakukan apa yang ada di firman Tuhan. Ya, cukup engkau percaya kepada Yesus Kristus, lakukan firman Tuhan, engkau sudah hidup melakukan hukum Taurat dan kasih karunia. Karena hukum Taurat itu tidak ada orang yang bisa mengerjakannya. Semakin kita ngomong, semakin kita tahu, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, berzina aja gitu kan. Hukum Taurat itu kan kayak gitu kan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini sesama hartanya sesama. Kita kerjakan terus itu. Nggak ada yang bisa mengerjakan itu. Tapi ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh iman tadi yang Efesus 2 ayat 8, kasih karunia-Nya, semua yang Tuhan sudah sediakan atas kamu. Kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu sendiri. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Sudah paham hal ini? Paham ya? Saya paham. Paham. Kalau paham, Bapak Ibu hidup dalam kemerdekaan. Ya. Amin. Bu Ana, mau Ya, tanya Bu. silakan Bu Silvi. Tadi kan Ibu Ana bilang bahwa hukum Taurat itu ada 613 hukum ya kalau nggak salah ya Bu. Bagaimana itu Bu maksudnya Bu? 613 itu. Ibu tidak perlu membawa, itu ada di satu buku namanya Hukum Taurat, itu ada
Nggak ditulis di Ibu baca aja di kitab dari kitab Keluaran ya, Keluaran, Imamat, Bilangan itu kan banyak perintah-perintahnya. Coba Ibu bisa nggak ngerjain itu? Itu hukum Oh, Taurat itu. itu maksudnya ya, Bu ya. Iya, di kitab Bilangan itu, terus kemudian di kitab eh, ini, kitab yang di setelah kejadian Iya, 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 itu hukum Taurat. iya, iya. Baik, makasih Bu. Sejak ada Musa itu, sejak ada Heeh. Musa, terus sejak Musa menerima 10 hukum Taurat, di situ ada yang namanya kitab Imamat, kitab Bilangan, itu kan perintah-perintah itu. Itu yang kalau dihitung tuh ada 613. Dan 600. Oh, dari situ ya, Ibu Bu. bisa nggak menyebutinnya? Aku nggak bisa. Cuman aku tahu aja bahwa itu 613 suku. Itu ada di tulisan di kitab Bilangan, Imam, Imamat. mm-mm, Oh, itu maksudnya ya, Bu ya. Taurat. Ya, oke. Baik. Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Saya ini menyampaikan apa yang disebut dengan lebih mudahnya, ya, lebih mudahnya. Eh, ada yang mengajar dengan begini. Aku diajari sama di gereja saya harus patahkan kutuk ini terus menerus kutuk ini dalam nama Yesus. Oke, tapi dasar-dasar firman tadi kok harus tahu, ya, maksudnya yang di Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Engkau harus tahu bahwa ketika engkau berdosa, dosamu diampuni, engkau mengakui saja dosamu dan dosamu diampuni. Nah, Tuhan sudah membuang delete semua dosamu. Engkau harus ada tercetak di sini. Supaya apa? Oh, nggak terus-menerus diingatkan oleh kutuk. Nah, ini kalau kalau pikiranmu itu double, pikiran di jiwamu dan di rohmu. Rohmu mengatakan di dalam Kristus kamu itu sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ini pikiran di roh, ya kan? Rohmu mengatakan gitu, jiwamu berkata gini, aku tadi barusan gini-gini, aduh, aduh, wah, engkau mendengar intimidasi iblis, tuh kan? Kamu tuh gini-gini, gini, kamu nggak layak. Sebuah benturan demi benturan di dalam jiwa dan rohmu. Itulah yang disebut engkau bimbang. Waktu engkau bimbang, engkau tidak dapatkan apa-apa. You deklarasi, wes pokoknya deklarasi. Apa yang kau tuh supaya kamu ini. Tapi bimbang. Kamu nggak akan dapat apa-apa meskipun kamu setiap hari deklarasi firman. Bapak Ibu mesti ngerti itu. Gak boleh ada bimbang, ini mesti percaya. So, firman Tuhan itu adalah imannya Tuhan. Tinggal engkau mempercaya dan berkata di jiwamu, di pikiran. Yes, aku percaya. Bu, tanya, Silakan. kan apa namanya? Kita sering deklarasikan pematahan kutub itu. Tadi Ya, yang seperti disebutkan Ibu, Kristus sudah eh, menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat iya, itu, sehingga kutub itu sudah nggak ada lagi sama kita. iya. Nah, kalau gitu, berarti apakah kita nggak perlu deklarasi lagi setiap hari? Dan Iya, kapan, betul. kalaupun harus, Sebetulnya begitu engkau terus deklarasi, kamu seperti diingatkan terus bahwa hidupmu itu masih dalam kutuk. ya Nah, ya ya. tapi kalau misalnya gini, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, di dalam dirimu tuh ada nenek moyang yang belum dipatahin lo itu ada perjanjian. Ya udah, patahin itu toh, udah patahin, selesai. Di atas kayak soalnya deklarasikan Galatia 3 ayat 13 14.
Saya salib sama kutuk karena nenek moyangku adalah dukun-dukun. Mereka melakukan ritual-ritual di hari ini selesai patahin hancur di dalam nama Yesus. Dan Jadi ibu masih ketika ngucap masih seperti, diperlukan. hah? Jadi masih diperlukan deklarasi pematahan kutuk seandainya memang Teringat, apa namanya? Ya, ingatkan atau kok ini kok nggak beres-beres ya? hmm, Ada sebuah kehidupan yang ini kok jalan terus ya. Misalnya gini, di atasnya itu sakit kanker terus, "Loh, kok ini kanker terus ya?" Dia itu baru ibu kutuk patahin. hmm. Waktu ibu patahin, ibu nggak akan kena kanker karena ibu sudah mematakan. Dan tubuhmu sehat, gitu loh. Nggak ada diabetes, nggak ada. Kamu sudah putusin, sebut ngerti firman. Bu, kalau sekarang kejadiannya ya ini apa? Seorang ibu Mm-mm. itu menikah, dia menjadi apa? Mualaf. Hmm. Kemudian suatu ketika dia bercerai dengan suaminya itu dan menikah dengan kembali lagi menjadi Kristen. Nah, terus perbuatannya ternyata tidak eh, di waktu dia muda sebelum menikah itu dia eh, mungkin pernah berzinah atau sering berzinah, saya tidak tahu, tapi Iya, kelakuannya tidak benar lah kayak gitu. ya, Nah, berzina lah setelah dia katakan. menikah ternyata dia juga melakukan yang sama seperti itu. Nah, Mm-mm. setelah dia sudah tidak melakukan lagi, kenapa anaknya ini mengalami hal yang sama seperti dia? Jadi dia menikah, dia bercerai, dia bertunangan, Ya itu dia karena dia tidak paham firman ini, Bu. Dia membiarkan itu kutuk itu tetap jalan. jadi itu kutuk jalan ya Bu ya. Iya, dia membiarkan kutuk itu tetap jalan karena tidak pernah dikasih tahu dan nggak ikut KKS. Iya 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 Bu. Ikut Iya KKS kan Nganu, bongkar, iya toh Pak Wahyu? iya iya. Yang nggak pernah iya. ikut KKS memang. Coba nganu, Bu, itu baca Mazmur 91. Iya 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 iya. Mazmur 91 dibaca, itu coba kan apa Mazmur 91 itu kan intinya kita mohon perlindungan dari Allah. Coba selalu deklarasikan Mazmur 91. Itu ada ayat 1 sampai berapa itu? Coba itu. Berarti saya Baca yang mengingatkan, ulang, saya yang mengingatkan dibaca untuk berulang-ulang, membacakan kemudian Mazmur 91. itu dimasukkan di dalam pikiran kita setiap hari. Nanti Bukan saya ya loh Pak, kan apa? bukan saya cerita orang lain. Ya, ya, Itu tetangganya Pak Wahyu, ya, oh tetangganya, ya, bukan ibu ini, ya. tangganya. Ya tadi kan juga ada yang bertanya lewat chat tadi bahwa apa dia mempercayai penyakit keturunan gitu. Nah, itu kan artinya bahwa bahwa apa itu juga tidak betul. Artinya karena kutuk keturunan itu bisa dipatahkan juga. Jadi ya kita selalu mendeklarasikan Mazmur 91 itu Ya, bisa. saya jadinya punya apa? Punya kayak kayak saya harus mengingatkan seperti itu kepada orang yang melakukan seperti Mm-mm. itu, Pak. Jadi Iya. saya terima kasih sudah diingatkan untuk me- Itu Kristen ya? menyampaikan Kristen ya? kepada orang yang Kristen. bersangkutan masalah Kristen ya? Mazmur 91. Kristen, Pak, Lah yang ya memang makanya diingatkan setiap saja hari itu. juga kita Diingatkan. ucapkan kan, Pak. Iya, iya, Tapi kan iya. orang itu Ingatkan. pastinya tidak pernah mengucapkan. Iya. Iya, orang itu tidak pernah mengucapkan dan dia tidak paham firman. Waktu orang itu tidak paham firman, berarti dia tidak makan pohon kehidupan. Ya. Soalnya di KKS ya Bu Ana itu menjadi gembala tidak menjadi domba ya Bu Ana. Iya, harus menjadi gembala semuanya, jangan jadi domba terus. Bapak Ibu Ya. harus mengajar, jangan jadi domba terus yang minta disuapin, tapi harus bertumbuh. Ada yang disebut dengan penyakit keturunan, itu kata dokter, ya. Dokter kan manusia, tapi Yesus berkata Ya. semua kutuk sudah dipatahin di atas kayu salib.
Orang tua saya dua-duanya kanker. Ya, karena Bapak Ibu saudara saya dulu nggak ada yang ngajari. Karena mereka hidup di dalam gereja yang masih segitulah ya, gereja yang masih belum mengerti dibukain firman dengan jelas. Bapak Ibu harus ngerti dan firman itu harus dibukain jelas supaya apa? Menerima semua yang Yesus sudah kerjakan hidupku. Menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. Gitu Ya, Bu, terima kasih. ya. Jadi Bu harus menjadi gembala buat orang tersebut ya Bu. Gembala itu apa? Memberi makan pada domba. Bu harus memberitahu firman. Oke? Bu mau tanya Bu, Ya, mau tanya Bu. silakan. Bu kalau pernah saya baca tapi tidak tahu tempatnya di mana Bu. Kalau menghujat Roh Kudus itu katanya tidak diampuni dosanya. Itu kalau menghujat itu maksudnya bagaimana tuh Bu? Menghujat Murtad. Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu Murtad. oh Murtad. Murtad itu ya udah aku sudah tidak percaya lagi mah Yesus Kristus. Aku udah nggak percaya lagi Roh Kudus. Roh Kudus. Kenapa kok menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni? Roh Kudus itu yang menolong kita untuk percaya sama Yesus. Penolongnya aja ditolak. Bagaimana diselamatkan? Menghujat anak Allah, menghujat Yesus, kamu masih bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus, engkau tidak diampuni. Karena apa? Roh Kudus itu yang menolong kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Penolongnya ditolak, bagaimana engkau menerima keselamatan? Nah, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus adalah murtad, terima kasih Bu meninggalkan Ana. iman di dalam Yesus. Suhun Oke, Bu Ana. Iya, Bu, ya. lagi Bu, melanjutkan dari pertanyaan Bu Sri mengenai murtad ini Bu. Saya mempunyai banyak teman yang seperti itu Bu. Yang mu'alaf-mu'alaf itu ada banyak. Nah, Terus, setiap pagi itu saya mendoakan mereka untuk kembali kepada Tuhan, dirampas jiwa mereka untuk kembali kepada Tuhan, diselamatkan Tuhan. Saya cuma pikirannya, saya ingin mereka itu diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus. Ibu mendoakan orang yang belum terima Yesus aja. Yang sudah meninggalkan, jangan habiskan waktu untuk mendoakan mereka. Jadi nggak usah dikirimin renungan-renungan ya Bu ya. Nggak usah. Ibu cari orang yang belum pernah mendengar Injil. Jangan habiskan waktu untuk orang yang murtad. Itu nanti biar pekerjaan Roh Kudus sendiri. Ya kalau ibu berdoa, enggak apa-apa sih mendoakan, tapi jangan habiskan waktu. Ya nanti malah konflik sendiri. Ibu cari orang-orang yang Tuhan kirimkan aku orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Baik, Mereka baik. yang akan ada di kitab Ibrani apa ya dia? Mereka yang pernah mengecap kasih karunia itu tetapi murtad. Nah, itu mereka nggak akan dapat. Ya, jadi habiskan waktumu untuk bab ibu sendiri terus belajar firman di dalam dirimu ada api Tuhan menyala-nyala bukan hanya seperti lilin, tapi engkau seperti obor sehingga engkau hidupmu berdampak bagi banyak orang. Jangan habiskan untuk orang-orang yang murtad. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab, dibaca ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina
Yesus di muka umum. Ayatnya jelas. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Jadi ya udah santai aja untuk orang mereka. Itu pilihan. Saya kan sering cerita ya Bapak Ibu ya. Saya ini saudara dari suami saya. Dulunya aktivis, anak Tuhan yang berapi-api. Wah, suka doa di Taman Getsemani. Dia menjadi aktivis. Dia menikah dengan yang tidak seiman. Di pertengahan usianya suaminya mati di jalan. Anak yang pertama sudah lulus kuliah, mati tiba-tiba. Anak kedua barusan beberapa waktu yang lalu meninggal. Tinggal satu orang ini. Apakah dia bertobat? Enggak. Enggak. Si ibu ini apakah bertobat? Enggak. Dia tetap keras. Hidup di dalam begitu. Jangan habiskan waktu. Ayatnya udah jelas. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau itu adalah anakmu sendiri, engkau punya firman yang berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Teruslah doakan. Tapi kalau itu orang lain, jauh di sana. Mendingan Bapak Ibu terus gali firman sampai engkau penuh dengan api Tuhan. Amin. Silakan, yang mau tanya lagi? Bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya meninggalkan Tuhan Yesus, berdoalah begini. Tuhan, beri mimpi yang daripadamu untuk dia bertobat. Kasih dia lihat surga, kasih dia lihat neraka. Doa begitu aja. Nanti dia akan mimpi. Ya, engkau akan anakmu akan mendapatkan mimpi yang dari Tuhan karena memang hatimu benar-benar menginginkan anakmu itu bertobat. Bacaan KKS salah satu pesan Tuhan Yesus di Matius 23 ayat 23. Coba dibaca dulu Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23 ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih ada semanis cinta kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apakah yang dimaksud itu relate dengan Maleakhi 3 ayat 10? Atau pernyataan lainnya jangan seperti roh agamawi. Oke, ini bisa relate dengan Maleakhi 3 ayat 10 tentang persepuluhan ya. Jadi ini kan dibilang gini, ahli Taurat dan orang Farisi ini sudah memberikan yang namanya aku sudah bayar persepuluhan, ya kan? Tapi dia mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ada begitu banyak hukum-hukum Tuhan yang dia langgar. Tapi dia berkata, yang penting aku sudah melakukan persepuluhan, aku sudah bayar ini, bayar itu. Makanya dibilang yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Maksudnya pemahamannya begini.
Bapak Ibu jangan hanya memahami firman dari sepotong-sepotong, engkau harus memahaminya seluruhnya. Ya, contohnya gini. Oh, berarti dosa kita itu sudah diampuni 2000 tahun yang lalu. Meskipun saya sebelum lahir, itu Tuhan sudah ngomong dosaku diampuni. Berarti sekarang kalau aku bikin dosa, aku sengaja berbuat dosa, aku berzina, aku ini lagi berzina. Karena, aduh gimana ya, nggak sulit untuk melepaskan ikatan dengan pacarku ini. Artikan Tuhan mengampuni dosaku. Kamu lagi nabrak firman. Firman yang mana? Ya memang firman yang itu tadi, dosamu sudah diampuni. Tapi kan ada firman yang berkata, upah dosa adalah maut. Engkau terus berbuat dosa. Engkau terus berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Ada lagi firman yang berkata, jika engkau sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kan gitu ya. Jadi seluruh firman itu harus Bapak Ibu pahami dan engkau kerjakan itu utuh. Jangan memakai satu firman untuk menutupi dosamu. Kau harus tahu seluruh firman, dan firman itu engkau kerjakan, maka engkau dibenarkan. Kayak gitu ya maksudnya. Bu, Ibrani 6 ayat 4. Ini yang dimaksudkan dosa di dalam Ibrani 10 ayat 26. Ibrani tadi ya, Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus terus kemudian murtad, itu yang dimaksudkan dosa di dalam Ibrani 10 ayat berapa? 26. 10 ayat 26. Bentar ya. Batu isinya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Betul. Betul. Jadi gini loh. Gini. Yang Ibrani 6 itu tadi kalau murtad ya. Murtad. Murtad meninggalkan Tuhan, maka ya sudah orang itu murtad gitu kan ya. Tapi yang Ibrani 10 ayat 26 itu gini loh. Dia sudah tahu kalau berzina itu tidak masuk bagian di dalam kerajaan surga, tapi dia berzina terus sampai mati dia berzina. Maka Tuhan itu tidak bisa mengingkari firman-Nya. Di 1 Korintus 6 ayat 9, pezina tidak masuk di dalam bagian dalam kerajaan surga. Itu sudah ada hukumnya. Hukum itu jangan kamu tabrak dengan memakai hukum yang satunya, dosaku diampuni. Aku bikin dosa, aku belum lahir aja Tuhan sudah mengampuni. Jadi kalau sekarang aku berzina, dosaku pasti diampuni. Salah. Hukumnya itu semua kau harus tahu. Bahwa 1 Korintus 6 ayat 9 tidak ada berzina yang masuk surga. Nah, terus dibilang kalau kamu sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kamu sengaja terus itu loh. Bu, bagaimana jika aku sudah ingin melakukan, aku sudah pentahiran, aku sudah melakukan doa pelepasan, tapi aku bikin dosa terus. Yang harus kamu kerjakan adalah konsumsi firman terus. Firman terus. Dan menolak, kamu sadar otaknya ini harus diubah cara berpikirnya bahwa aku sudah mati bagi dosa. Aku nyatu dengan Yesus Kristus. Itu terus deklarasikan. Namanya mengkonsumsi pohon kehidupan. Makan buah pohon kehidupan. Maka lama-lama engkau tidak bisa menyentuh dosa itu lagi.
Bahkan kau jijik ketika engkau mau menyentuhnya, kau mual. Tidak bisa lagi karena udah penuh firman. Ngerti ya? Tapi kalau nggak ada firman masih jatuh bangun terus dalam dosa. So pasti harus makan firman. Maka engkau tidak akan jatuh di dalam dosa berzina lagi. Katakanlah begitu. Apa dosa apapun lah. Betul ya? Sudah pernah ngalami? Betul nggak Pak Wahyu? Kita bisa meninggalkan dosa-dosa itu Oh, bukan pakai kekuatan kita sendiri toh. Ketika tahu ya, firman toh betul. Pak. Betul nggak? Ya, betul. Ya, banyak firman yang hampir pengertiannya hampir sama gitu. Kita ketika Bapak tahu firman kan tiba-tiba nggak bisa menyentuh dosa lagi toh. Ya, Nah, itu dia. Oke, jadi pertanyaannya udah dijawab ya. Ibrani 6 ayat 4 itu memang itu murtad. Apakah sama dengan Ibrani 10 ayat 26? Ibrani 10 ayat 26 itu sengaja berbuat dosa. Sedikit dosa terus, dusta terus. Padahal tidak ada pendusta yang masuk surga, tapi dia bohong terus gitu loh. Dia udah tahu itu, tapi dia terus melakukan sampai dia mati, dia harus mengerjakannya. Dan dia berharap ketika dia mati diampuni dosanya. Enggak dong, dia sengaja berbuat dosa. Ibrani 3 ayat 12 apa tuh? Waspadalah ya saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini tentang murtad ini Ibrani 3 ayat 12 sama dengan Ibrani 6 ayat 4. Kalau Ibrani 10 ayat 26 itu sengaja berbuat dosa setelah tahu kebenaran. Jadi nggak murtad sih, yang Ibrani 10 ayat 26 itu nggak murtad, hanya dia sengaja berbuat dosa. Terus sama sih hukumnya adalah upah dosa adalah gitu. Bapak Ibu, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Saya harap cukup jelas ya. Jadi kalau hari ini judulnya adalah dua pohon, jangan terjebak dengan Adam dan Hawa ini bodoh. Kita ini loh, ternyata ketika kita tidak makan firman itu kita makan pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Apa sih itu sebetulnya? Kamu konsumsi pemahaman-pemahaman yang dunia tawarkan. Yang namanya manusia mana ada yang dia bikin dia hidupnya kudus terus itu filsafat dunia. Itu pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Bukan dari Tuhan. Itu pola dunia. Siapa yang bikin? Ular. Pola dunia. Bapak Ibu, jangan kaget. Kasih tahu. Kalau ada hamba Tuhan di gerejamu, jarang menyampaikan firman Tuhan, isinya cuma omong-omong saja. Waktu kamu bertanya kepada dia, minta nasihat. Pak Pendeta, suami saya itu menjengkelkan sekali. Dia tidak pernah kasih nafkah saya. Dia gebuki saya. Dia tidak memperhatikan kehidupan saya. Nasihatnya, ya sudah. Kalau kamu sudah nggak kuat, cerai saja. Tidak ada firman di dalam mulutnya Pak Pendeta. Hati-hati. Bapak Ibu yang hari ini mungkin aku hamba Tuhan, kalau engkau dengar ini jangan tersebut. Kalau nasihatmu tidak ada firmannya, engkau memakai pola dunia. Makanya banyak di gereja itu sekarang bercerai. Di gereja banyak lesbi, gay, pola dunia masuk di gereja. Dan hamba Tuhan yang memberkati hal-hal seperti itu.
Yesus itu setia pada firman-Nya. Kalau hamba Tuhan itu memberkati pernikahan sesama jenis. 1 Korintus 6 ayat 9. Pemburit, pecina, banci tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara baca nih, 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit itu apa? Laki dengan laki. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman. Jangan ditabrak. Jangan ditabrak. Engkau nabrak firman itu, engkau sepakat dengan iblis. Oke, Mbak Ana boleh tanya? ya silakan. Di Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita, nah ini saya, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Apa beda ya dengan misalnya Mazmur 32 ayat 2, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan itu kan bertobat. Yang ini nih dibilang yang sengaja berbuat dosa, itu tidak pernah ada pertobatan, Mbak. Sebab Gitu jika ya. kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, artinya dia tidak bertobat, walaupun dia dengar kebenaran. Maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Kitab Mazmur itu kan dibuat oleh Daud. Daud itu ketika dia jatuh di dalam dosa, dia selalu segera bertobat. Maka Tuhan itu senang dengan hidupnya Daud karena dia adalah orang yang cepat berubah, cepat bertobat. Dia menyadari dia salah, tapi segera bertobat gitu. Hidupnya Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Kitab Mazmur kan yang membuat Daud. Oh ya, Daud itu baik Mbak. bertobat. Daud itu bertobat. Kalau yang di Iya. Ibrani 10 ayat 26 ini tidak ada bertobat. Sengaja gitu ya Mbak ya, dia sengaja Padahal dia gitu. sudah tahu kebenaran tadi bilangnya kan? Ya, ya, Gitu. oke. Eh, perhatikan juga di Yeskiel berapa ya itu? 33 ayat 3 kalau nggak salah ya. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatan orang fasik. Sekarang ya, kalau misalnya orang itu terus ya berbuat zina, tapi tiba-tiba nafas terakhir disuntik-suntik, wah, dia sakaratul maut, terus ada pendoa yang mengejar dia. Apa-apa, ayo cepat minta ampun, minta ampun. Terus kamu harus mengampuni ya, minta ampun. Dan sekarang kamu percaya Yesus sudah mengampuni dosamu. Nafas terakhir. Apakah dia dibuang oleh karena sisanya? Sesuai firman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi pertobatan orang fasik. Ketika dia bertobat di nafas terakhir, Tuhan menerima. Tapi dia tidak punya upah. Dia diselamatkan dengan rasa malu. Nanti waktu dia masuk ke dalam Firdaus, dia akan malu. Wow, aku tidak mengerjakan apa-apa. Aku nggak punya upah, nggak punya rumah, aku hanya tinggal di halaman. Diselamatkan dengan rasa malu. Sudah masih ada orang-orang malu ya, itu yang kayak penjahat yang di sebelahnya Yesus tuh ya. Nafas terakhir dia percaya. Gitu. Sekali lagi, Bapak Ibu, ketika engkau mengerti firman, ada begitu banyak yang bisa engkau akses, ya. Sekali lagi, kalau hari ini ada begitu banyak kesusahan yang kau alami, itu bukan karena Tuhan menghukummu, karena engkau belum paham firman. Pahami firman, dan firman itu akan memerdekakan hidupmu. Ada lagi yang mau tanya?
Bagaimana ketika pendeta saya atau gembala saya atau romo saya itu kompromi dengan dosa? Kalau Tuhan Roh Kudus menyuruh Bapak Ibu untuk menyampaikan diskusi firman, Pastor, Romo, Pak Pendeta, kenapa Bapak memberkati orangnya seperti ini, padahal firmannya itu begitu. Engkau seolah-olah hanya bertanya saja. Kalau Pak nggak tahu, tanya. Terus bagaimana Pak Pendeta dengan ini? Gitu. Oh itu gini-gini, berarti dia punya kebenaran sendiri. Ya udah, nggak usah konflik. Engkau hanya tahu saja, ini pendeta nggak akurat. Ngobrol dengan majelis, kalau Bapak Ibu punya kedudukan ya di dalam gereja. Itu kalau engkau hanya jemaat biasa, kalau memang engkau punya berani menyampaikan ya nggak apa-apa. Tapi ingat, hati-hati, hatimu harus beres, tidak boleh menghakimi, tidak boleh konflik. Engkau tetap terhubung kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau mereka kemudian engkau kayak dibuang, nggak dihargai lagi, nggak apa-apa. Yang penting kau tahu kebenaran. Gitu ya. Karena hari-hari ini sedang banyak hamba Tuhan melakukan kompromi. Iya, sama dengan bunuh diri. Orang sudah tahu kebenaran, tapi kebenarannya ditabrak, ya kok bunuh diri benar. Sama dengan dia makan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Apa? Cara dunia yang ditawarkan oleh iblis. Kan dibilang kan kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Ya kan? Jelas ya. Ya lagi? Seru ya hari ini pembahasannya. Sunyi sepi. Seru, Mbak. Hah? Ya, seru. Seru. Asik. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mengajar ke teman-teman yang lainnya atau dan ini menjadi perenunganmu ya, terus renungkan. Kalau nanti misalnya hari ini Bapak Ibu malu bertanya, Bapak Ibu bisa japri saya ya. Saya akan jelaskan. Saya punya waktu banyak buat kalian untuk kita ngobrol firman. Oke, mari kita tutup kalau sudah tidak ada yang mau bertanya. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya boleh japri saya. Saya malu mau tanya. Oke, enggak apa-apa. Tanya saya di japri. Oke, yuk kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menyingkapkan banyak hal yang masih menjadi selubung di dalam diri kami. Hari ini kami mengerti Tuhan bahwa ternyata segala dosa pelanggaran kami sudah diampuni. Tuhan ampuni kami karena seringkali kami mengutuki diri kami sendiri, padahal semua kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Kami mendengarkan intimidasi iblis lebih daripada mendengarkan apa kata firman Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami memutuskan Tuhan untuk terus mengkonsumsi firman, makan pohon kehidupan, yaitu firman-Mu. Kami akan konsumsi terus, kami akan kecap firman-Mu, kami akan renungkan siang dan malam, maka kami akan bisa mengakses semua yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang di dalam kami. Terima kasih buat Roh Kristus yang diam di dalam kami. Juga Bapa, Putra, Roh Kudus diam di dalam kami ketika kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Kami mengasihi Engkau, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kami.
Kami adalah roh yang menghidupkan makhluk-makhluk surgawi. Terima kasih buat keberadaan kami. Hari ini Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Dan kami tahu semua kutuk sudah selesai. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Kasih Bye-bye. Bu. Ya, Makasih Bu Ana. Makasih ya, Bu Ana. Tuhan memberkati terima semuanya. kasih Ibu. Progres. Selamat Ya, malam. God bless semuanya. Bu Ana. Yuk, yang di Semarang dan sekitarnya besok ada Bible Study. Kalau yang di Jakarta nanti setelah LAI hari Senin ada Bible Study. God bless semuanya ya. Bye bye. Terima kasih Bu Ana. Selamat Ya. malam.